Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang 3 keberuntungan kamu di bulan Maret. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya ya. Oke, aku berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan ambil 3 kartu keberuntungan kamu di bulan Maret. Oke, dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita ambil 3 kartu. Kita akan lanjutkan untuk mengambil kartu klarifikasi dari kartu tarotnya ya. Oke, supaya langsung kita bisa bacakan satu persatu. Fokus ke kartu ini ya. Jika kamu memikirkan seseorang atau menginginkan energi seseorang, pikirkan dia, fokuskan dia. Semoga energinya akan kebaca di sini dan itu juga bisa vice versa. Oke. 3 kartu. Oke. Ya. Oke. Baik, kita susun dulu. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Aries, Leo, Sagi, ada Taurus, Virgo, Capri. Oke. Susunnya gimana ya? Ada Five of Cup, ada Ten of Swords, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri, Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Satu ya, keberuntungan kamu yang pertama. Ini ada forgiveness. Di sini kamu akan merasa di bulan Maret itu jika seseorang yang punya masalah dengan kamu atau jika kamu yang punya masalah dengan seseorang, sulit menerima kata maaf atau sulit untuk memaafkan, tapi di bulan Maret kamu akan merasa beruntung. Jiwa kamu akan merasa untuk kayak memaafkan seseorang, atau di mana kamu yang benar-benar dulunya melakukan kesalahan. Nah, di bulan Maret seseorang yang mungkin merasa ya disakiti oleh kamu, dikhianati oleh kamu, dia akan memaafkan kamu. Ya, ini. Jadi aku juga merasakan ini sebuah permintaan maaf ya dari seseorang. Nanti kita juga coba lihat di sini dulu, ada Six of Wands, ada Ace of Wands, ada Six of Pentacles. Wow, luar biasa. Jadi di kartu forgiveness, di keberuntungan kamu yang pertama, aku melihat kamu akan benar-benar menemukan seseorang yang mungkin yang selama ini kamu cari. Ya, ini ada gambaran ya seperti merayakan perayaan apa gitu ya. Tapi ini lebih ke pernikahan ya, komitmen. Jika kamu yang selama ini punya pasangan tapi belum ada komitmen atau belum ada rencana menikah, namun pada akhirnya itu tiba-tiba aja seseorang pasangan kamu atau kamu sebagai laki-laki ingin menikah dengan pasangan kamu sendiri, ya. Atau bagi kamu yang single, nah kamu akan menemukan seseorang yang benar-benar akan mengajak kamu untuk hidup bersama. Semoga ya, ini satu keberuntungan kamu. Keberuntungan kamu yang pertama. Ya bisa saja ini seseorang yang pernah ada di masa lalu kamu. Entah itu mungkin kamu dulu pernah terkoneksi, punya hubungan lalu terpisah, tapi dengan memaafkan. Mungkin dengan adanya kesempatan juga, kamu dengan dia bertemu kembali. Luar biasa ya.
Semoga aja ya, semoga, kamu benar-benar menemukan seseorang yang memang, eee, yang sudah kamu manifestkan selama ini. "Oh, aku itu menginginkan dia, orang di masa lalu aku. Aku itu cinta mati sama dia. Aku nggak bisa berpaling hati dari dia." Nah, ternyata ya mungkin entah itu kamu yang punya salah dulunya, pergi begitu saja atau dia yang pergi begitu saja, sehingga mungkin ada konflik antara kamu dengan dia, tapi konflik itu ya akhirnya dimaafkan, akhirnya bisa terselesaikan dengan saling memaafkan dan terjadilah hal ini ya, pernikahan. Semoga aja ya, semoga, oke? Di sini ada Ace of Wands, kesempatan itu akan selalu ada. Jadi di bulan Maret ya, keberuntungan kamu yang pertama itu adalah kamu akan menemukan kesempatan untuk memperbaiki hubungan kah, atau untuk menjalin hubungan kah dengan seseorang ya. Ternyata seseorang itu juga menyukai kamu, atau bagi kamu yang single ya, yang suka, "Aku itu suka deh sama dia. Apakah dia suka juga sama aku?" Terkadang kan kita juga mikir seperti itu ya, kayak nggak percaya diri aja. Namun ternyata ya mungkin, ternyata ya dengan adanya forgiveness itu akan terlihat ya bahwasanya ini juga, dikatakan bahwasanya forgiveness ini seperti ya kalau udah forgiveness pasti dong kita bisa menerima dia apa adanya gitu ya. Ini juga ada Six of Pentacles. Ini seperti energi mirror ya antara kamu dengan dia. Nah, bagi kamu mungkin dalam hal, finansial ya, keberuntungan kamu, kamu akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Tiba-tiba aja nih ada orang yang mungkin memberi bantuan kepada kamu, jika kamu yang stuck di keuangan, atau kamu yang tidak punya pekerjaan, sudah sejak lama kamu mencari pekerjaan, namun pada akhirnya di bulan Maret, kamu akan menemukan seseorang yang akan membantu kamu, ya, yang akan membantu kamu menemukan pekerjaan, mungkin memperbaiki, usaha kamu, bisnisnya kamu ya, atau membantu kamu menyelesaikan hutang piutang ya, semoga aja. Aminkan saja ya, oke? Nah, oke lanjut. Di sini ada honesty, sebuah kejujuran. Nah, jadi ini juga sebuah keberuntungan ya. Di bulan Maret kamu akan bertemu ya dengan seseorang ya, atau ada seseorang yang akan berkata jujur kepada kamu. Kejujuran ini bisa saja dalam hal positif, bisa saja dalam hal negatif ya. Arti kata sesuaikan dengan case-nya kamu. Kamu berada dalam case yang seperti apa, ya. Kita akan coba lihat, ini, ceritanya seperti ini. Oke, di sini ada Five of Cup. Mungkin ya, kalau hal ini bisa dikatakan keberuntungan, walaupun kamu mengalami kesedihan. Aku melihat kamu berada dalam kesedihan, kamu berada dalam kekecewaan. Mungkinkah ada seseorang yang sudah menyakiti kamu, yang sudah mengkhianati kamu, ya, atau seseorang sudah berkata jujur kepada kamu, "Aku itu sebenarnya sudah punya pasangan. Aku mencintai kamu, tapi kita tidak bisa bersatu." Itu kejujuran yang begitu cukup menyakitkan ya, kalau aku lihat. Tetapi tenanglah ya, di balik itu semua ada rahasia yang mungkin tidak kamu ketahui, bahwasanya, Tuhan mungkin saja saat kamu mendengar, pengakuan dari seseorang, kejujuran dari seseorang, kamu mungkin akan menemukan seseorang yang mungkin lebih baik, begitu. Ini juga ada Page of Wands, ya. Jadi aku juga melihat di Ten of Swords. Ten of Swords ini, ada seseorang yang mungkin merasa tersiksa jauh dari kamu. Ya, ternyata seseorang yang mungkin sudah meninggalkan kamu, sudah menyakiti kamu, dia juga merasakan kesengsaraannya. Dia merasa terjebak dalam satu hubungan yang terjalin saat ini antara dia ya mungkin dengan pasangannya atau mungkin orang ketiga di sini. Ya, ini sebuah kejujuran seseorang ya, bahwasanya dia mungkin akan mengakui, "Aku itu memang sudah punya pasangan, tapi aku tidak bisa lepas dari kamu. Aku tidak bisa jauh dari kamu," gitu loh. "Saat jauh dari kamu, aku begitu merasa tersiksa." Itu sih emang sih aku ego banget ya, aku egois. Ya, padahal aku sudah punya pasangan tetapi kenapa aku masih menginginkan kamu? Karena ada hal-hal yang mungkin tidak dia dapatkan ya dari pasangannya tapi dia dapatkan dari kamu. Ini mungkin ya. Ini mungkin sebuah kenapa ini dikatakan sebuah keberuntungan ternyata kamu juga diprioritaskan oleh dia. Ya. Oh, ayamnya berkokok. Jadi itu, jadi ada seseorang mungkin akan berkata jujur, kalau aku itu tidak bisa jauh dari kamu, aku tidak bisa lepas dari kamu, ya, aku begitu sangat menderita tanpa kamu. Ya mungkin ada seseorang ini yang sudah terkoneksi dengan kamu tapi sudah meninggalkan kamu. Inilah dia, dia akan berkata jujur
Dan pada akhirnya ya mungkin di sini ada back of funds. Dia mulai fokus lagi kepada kamu. Dia mulai fokus lagi kepada apa yang menjadi tujuan hidupnya. Ya, untuk bahagia bersama kamu. Oke? Jika memang dia tidak punya pasangan yang lain atau tidak punya istri ataupun kekasih dan lain sebagainya ya. Tetapi mungkin dulunya dia punya masalah, entah itu mungkin dalam hal pekerjaan atau apa sehingga dia mengabaikan kamu. Tetapi akhirnya dia akan jujur lagi, dia akan kembali di sini. Ya, dia akan mulai memfokuskan kamu lagi. Oke? Nah, ini untuk keberuntungan kamu yang kedua. Yang ketiga, di sini ada service. Oke. I feel good when I can help other. Jadi aku merasa baik saat ada seseorang membantu aku. Nah, jadi di sini kamu akan merasa hidup kamu itu akan merasa lebih baik. Kenapa? Ternyata ada seseorang yang mungkin lebih tulus atau lebih baik ya dibanding orang-orang di sekeliling kamu. Entah itu dibanding teman-teman kamu atau mungkin keluarga kamu atau siapapun. Karena aku juga melihat beberapa dari kamu mungkin dalam menjalankan sebuah karma. Dalam menjalankan sebuah karma, tapi kamu bisa menaklukkan itu semua. Bisa menjalankan dengan baik, karena semua itu ternyata berkat bantuan seseorang, kamu bisa menjalankan karma itu. Ya, kenapa? Karena ada seseorang, mungkin saja kamu yang ditinggalkan, kamu dikhianati, tapi ada seseorang yang mungkin lebih sangat mencintai kamu dengan tulus. Dia mulai memfokuskan kamu, ya, seolah-olah dia akan bisa menaklukkan kamu di sini. Seolah-olah mungkin siapapun yang jadi halangan dan tantangan bagi dia, dia akan bisa menyelesaikan dan memperjuangkan kamu di sini. Ya, walaupun saat ini kamu lagi menjalankan sebuah karma, tapi semua itu berkat bantuan seseorang, kamu bisa melewati karma ini. Ya, bisa menyelesaikan karma ini. Oke. Ini juga ada Twin of Pentacles, ada sebuah kebahagiaan. Ya, kamu akan merasa bahagia. Ini jika kamu yang single, kamu akan menemukan pasangan, ya. Dan kamu benar-benar menikmati hubungan yang terjalin saat ini. Namun jika kamu seorang yang sudah menikah, walaupun awalnya begitu banyak cobaan dalam rumah tangga, namun pada akhirnya kamu bisa menaklukkan itu semua dan menjadi keluarga yang begitu bahagia, berkecukupan, memiliki semuanya ya. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita benar-benar akan berusaha untuk memperjuangkan hidup ini. Oke? Inilah dia. Kebahagiaan. Dan kebahagiaan kamu ini ya bukan berkat bantuan seseorang juga. Berkat bantuan mungkin orang-orang yang berperan dalam hidup kamu. Mungkin saja kamu mungkin lagi berantem nih, lagi berkonflik dengan pasangan kamu atau dengan istri atau dengan suami kamu. Tapi ternyata ada keluarga yang mendamaikan. Intinya ada bantuan di sini. Ada bantuan dari seseorang yang mungkin membuat semua itu akan membaik gitu. Oke? Itu yang aku rasakan dari energi Capricorn 3 keberuntungan kamu. Yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Karena di sini sinkron ya dengan kartu di bottom of the deck ada grief. I understand the loss in something is an opportunity to appreciate it. Jadi aku memahami sesuatu ya, kehilangan sesuatu itu sebenarnya adalah sebuah peluang gitu loh. Sebuah peluang untuk kita ya intinya mendapatkan kesempatan juga. Ya, dan aku sangat menghargai ini. Jadi intinya mungkin ada beberapa dari kamu saat kamu dikecewakan, saat kamu dikhianati atau saat kamu ditinggalkan ya kamu merasa, ya udah deh, kalau memang jodoh, ya pasti akan ketemu. Kalau tidak jodoh, apapun yang kita perjuangkan itu juga tidak akan kita ketemu gitu loh. Tidak akan bisa bersama. Namun disitulah kamu banyak belajar, kamu bisa memahami. Kehilangan sesuatu itu adalah sebuah kesempatan yang memang harus kita hargai, kita ambil ya. Se siapa ya, semaksimal mungkin harus kita perjuangkan apa yang bisa kita perjuangkan. Oke? Ini juga ada Queen of Cups. Kamu akan menikmati apapun yang sudah kamu lakukan selama ini, kamu akan mulai menikmatinya. Kamu akan merasa bahwasanya hidup aku akan benar-benar berubah di sini. Ya, ini yang aku rasakan ya. Kita akan coba lihat dengan kartu terakhir. Kita akan coba lihat dengan kartu oracle berikutnya. Apakah yang akan terbaca energi oracle kamu di bulan Maret itu keberuntungan kamu itu ya bagaimana ya seperti apa ya intinya apakah ini akan bertahan, apakah ini akan selalu ada buat kamu ya kita akan coba lihat. Oke. Apa yang perlu kamu perhatikan terhadap hal-hal yang membuat kamu merasa inilah keberuntungan aku gitu ya. Ini ada adventure awaits ya, apapun yang kamu tunggu selama ini ya itu akan benar-benar akan kamu nikmati. Dan aku juga melihat beberapa dari kamu akan melakukan perjalanan juga
mungkin untuk menikmati keberuntungan ini ya, untuk menikmati hidup, karena mungkin selama ini sudah capek dengan hal-hal yang menyedihkan, waktunya mungkin kamu, akan bersenang-senang, oke? Ini ada trust your intuition, mungkin ini lebih ke pesan ya, pesan untuk kamu, di mana kamu jangan merasa khawatir ya, kamu jangan merasa takut untuk hal-hal yang terjadi di masa depan. Karena, munculkanlah keyakinan kamu, tingkatkanlah intuisi kamu, tajamkanlah intuisi kamu ya, eee, arti kata maka keyakinan kamu akan intuisi kamu itu akan bisa terwujud gitu loh, ya. Walaupun ada keraguan, namun pada akhirnya kamu akan merasakan bahwasanya hidup kamu itu akan lebih bermakna. Nah, ini juga ada something linger is on the way. Ada suatu hal yang besar akan menuju ke kamu. Apakah itu? Ya mungkin kebahagiaan atau apapun semuanya ya. Itu sangkut paut dengan ini ya, dengan kartu-kartu yang sudah kita tebar. Kartu keberuntungan kamu, ada 3 keberuntungan kamu. Jadi, saat kamu benar-benar, ada yang berkata jujur, atau ada yang memaafkan, atau ada yang benar-benar melayani kamu yang dengan baik ya, maka kamu juga melihat bahwasanya itu adalah kesempatan. Kesempatan kamu untuk, sesuatu hal yang besar nantinya terjadi pada hidup kamu, ya. Nah itu, ini ada it's time to stop, procrastinating. Jadi kamu harus benar-benar bisa berhenti ya untuk, membuang-buang waktu gitu loh. Jadi jika ada waktu yang bermanfaat ya kerjakanlah, karena itu nantinya juga akan berefek kepada kehidupan kamu ke depannya, oke? Nah, jadi buat, kamu, inilah keberuntungan kamu ya buat Capricorn, apapun yang terbaca di sini semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan, oke? Mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan buat Capricorn, sampai ketemu lagi, dadah.